Misalnya naikin benderanya, Indonesia melanggar peraturannya sendiri kan, ada permen lunya. Ada ya permen lu, luar negeri bisa bertanggung jawab nggak? Jadi ini kusut, emang menang kusut. Benang Nah jadi kusut. di antara ini dalam melakukan hubungan dengan Israel, kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dalam dan selama ini masih berlaku. Ini surat bahkan untuk Pemda-Pemda loh. Yang pertama, tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Bahkan surat menyurat aja nggak boleh. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa dan otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Jelas. Nah, ini secara regulasi negara. Secara regulasi negara, benar lu. Kita jangan ribut-ribut. Kita mau ribut sampai kapan pun kalau ini belum dicabut ya gimana? Betul. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu buka puasa, kita buat video lagi ya kan? Kita buat video sambil menunggu buka puasa, kita buat video. Dan saya ingatkan lagi untuk rekan-rekan semua, dukung terus video saya agar selalu dan saya semakin semangat buat video. Oke? Alhamdulillah, subscriber makin hari makin bertambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bersyukur dan hari ini alhamdulillah puasa saya lancar. Semoga di puasa ini Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita semua, puasa saya dan kalian semua, terutama subscriber saya. Aduh, sambil kita nunggu azan, nunggu berbuka puasa, kita buat video dulu. Oke, Saudara? Kita buat video. Saya batuk. Jadi kemarin saya tadi malam saya bikin video tentang gejolak sepak bola di Indonesia. Saya baca-baca komentar itu banyak yang kontra kepada saya. Karena yang pro kepada saya itu lagi malas balas, dan ada yang pro cuma karena video shotnya itu, video storynya kena copyright. Padahal sayang sekali. Sayang sekali, akhirnya saya hapus. Ada juga di situ. Cuma saya baca komentarnya sangat kejam ya. Sangat kejam sekali komen-komennya netizen ini. Aduh, memang menjadi YouTuber itu harus mental baja. Mental kuat. Harus tahan dibully. Karena yang baik itu dia tidak mau komen, pasti yang julid-julid aja yang komen-komen. Yang pro pada saya ya tidak, maksudnya yang senang dengan pendapat saya, senang dengan pemikiran saya. Saya lihat, saya ini kayaknya semenjak saya bahas sepak bola kemarin ini, saya sampai dikatain kadrun, dasar kadrun. Aduh, bahaya nih kalau saya sudah dikatakan kadrun, saya sudah mulai akan menjadi target. Mudah-mudahan target yang mereka mau target saya ini tidak akan bisa, mudah-mudahan ya. Karena kita objektif menyampaikan kebenaran, tidak menyampaikan kebohongan. Jika ada pernyataan yang saya, jika ada yang saya tidak tahu, saya pasti katakan itu dugaan atau mungkin. Jadi bedakan mungkin atau dugaan itu apa, ya kan? Jadi untuk rekan-rekan yang mau menarget saya, mau menjulitin saya, Anda tidak akan dapati saya. Karena yang saya sampaikan itu fakta. Atau jika tidak fakta, saya akan dugaan. Karena saya pakai dugaan itu karena saya sendiri masih ragu. Karena keterbatasan saya dalam melihat sesuatu, dalam memutuskan sesuatu, saya tidak akan itu mengatakan itu pasti, itu fakta. Nah, itu kecuali itu fakta betul, pasti betul. Nah, baru saya bisa katakan. Jadi saya barusan tadi baca dasar kadrun. Apa karena rambut saya merah? Apa rambut karena saya rambut gondrong? Makanya anda semua yang netizen, tapi kalau untuk subscriber saya akan selalu hormati Anda. Tidak mungkin lah, ya kan? Karena dalam saya membuat video ini untuk kalian mensubscribe saya ini ya, saya yakin video saya ini ya tidak ada anunya lah istilahnya, ya kan, dibandingkan YouTube yang lain. Ya, karena faktor kecintaan subscriber saya kepada saya, ya, makanya subscriber saya makin hari makin bertambah. Alhamdulillah, walaupun
di antara YouTube lain subscriber saya ini ya paling sedikit. Tapi saya sangat senang dengan subscriber yang ada ini, saya anggap banyak. Saya anggap banyak sekali, apalagi jika dikumpulkan semua subscriber saya akan bikin satu kampung. Bahkan bisa bikin satu kecamatan. Ya, itulah penduduknya, maksudnya penduduknya, bikin kecamatan penduduknya. Makanya terima kasih untuk subscriber saya, terima kasih yang sudah support channel saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa diambil manfaat, dan jika yang saya sampaikan tidak ada faedahnya, tidak ada, ambil baiknya, buang buruknya, ya kan, ya itu aja. Jadi saya sudah, ya ini mental YouTube ini harus kuat ini, karena seumur umur saya selama bermain YouTube ini belum ada komen-komen yang ngatain saya kadrun. Baru kali ini ada yang ngatain kadrun gara-gara sepak bola. Kemarin saya bahas. Aduh, ternyata apa yang kita bahas kemarin, ternyata apa yang kita omongkan kemarin tentang sepak bola, ternyata sia-sia. Ibaratnya sungsang dengan apa perundang-undangan di Indonesia ini, sungsang. Karena biar sedebat apapun kita, separah apapun, kalau perundang-undangannya itu tidak dirubah, apakah namanya itu ya pendulum apa? Pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya sejenisnya perundang-undangan tentang Israel itu tidak boleh ngibarkan bendera, terus Israel itu tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan, terus Israel itu tidak boleh kalau tidak seperti itulah juga anunya, kalau tidak salah. Tidak boleh, pejabatnya tidak boleh menerima apa pemerintah Israel secara resmi. Terus itu kalau Israel datang ke Indonesia pun itu pun harus pakai visa kunjungan, visa bukan visa, nggak tahu apa pokoknya bahasanya itu ya. Pokoknya intinya seperti itulah. Banyak perundang-undangan yang kita ini debatkan pagi siang malam, bukan saya sih, para rekan-rekan semua berdebat pagi siang malam, berdebatkan. Terus yang menolak itu ternyata gelombangnya sangat kecil sekali. Ternyata ada hal sesuatu yang mengapa FIFA membatalkan. Karena, dan juga yang kita perdebatkan ini ibaratnya agak sungsang, karena pemerintah Indonesia ini sangat mendukung pemerintah Palestina, ya kan, Palestina. Jadi yang kita perdebatkan, yang kita tolak ini sia-sianya karena tidak ada gunanya. Karena walaupun yang mendukung, yang menolak, sia-sia juga, tidak ada anunya lah istilahnya. Jangan campur adukan politik, jangan campur adukan agama, ya sia-sia. Karena peraturan di Indonesia perundang-undangannya, ya baru tadi aku lihat nonton di YouTube ya. Kalau ya ini lagi saya nontonnya di YouTube dengan sangat hebat pengetahuannya Muhammad Al-Kathiri ini ya. Kita lihat dulu, langsung aja kita lihat di YouTube dengan diwawancara Muhammad Al-Kathiri. Ternyata apa yang kita debatkan ya tidak ada gunanya. Yang ada gunanya karena peraturan Indonesia tidak membolehkan FIFA itu mengibarkan bendera, terus menyanyikan lagu kebangsaan. Banyak peraturan yang tidak pro sama Israel. Nah, sedangkan FIFA yang menyelenggarakannya itu, kalau siapapun tampil di ajang sepak bola itu sudah menyanyikan lagu kebangsaannya. Nah, kita lihat aja ya, Muhammad Al-Kathiri. Kita lihat tadi aku sempat dengar ada ternyata 5 bulan lah dari Kanjuruhan. Nah, ini kita langsung saja kita lihat cuplikannya Muhammad Al-Kathiri. Sebetulnya ada ya ini sejenis pokoknya aturan lah di Indonesia yang dibukukan secara perundang-undangan ya itulah istilahnya. Langsung aja kita lihat di podcast ini. Kasus Kanjuruhan itu tuh baru 5 bulan. Jadi ini berkaitan tuh. FIFA sebagai organisasi pasti marah juga dong. Orang saya udah larang, kalian masih ini. Ditambah ada inspeksi ulang kemarin beberapa kali inspeksi ulang ke Indonesia mengecek. Kemudian kita baru 5 bulan lah dari Kanjuruhan, kasus Kanjuruhan, kita tuh baru 5 bulan. Jadi ini berkaitan tuh, ada potensi bahaya, ada potensi. Oke, potensi doang nih, kecil tapi punya potensi. Oke, ya tidak sebesar yang kita hiruk pikukkan gitu loh. Yang kedua, oh ya, stadion-stadion gimana? Stadion ini, iya, inspeksinya kan termasuk dengan standar keamanan di stadion. Udah siap belum nih? Karena ada potensi ini, pernah terjadi Kanjuruhan. Apakah ini semua udah siap menahan potensi bahaya? Analisanya ya? Iya. Nah, yang keempat, yang terakhir nih, bahwa memang tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Kita mau sosokan, oke, gak apa-apa. Israel main diri. Ya saya sih setuju aja. Sebagai penikmat bola saya setuju aja. Tapi pemerintah setuju nggak?
Makanya pemerintah bawa, karena dia punya peraturan sendiri bahwa dalam segala lini, dalam segala aspek, dalam segala apapun, kita tidak bisa bekerja sama dengan Israel. Itu sudah ada. Israel tidak bisa mengibarkan bendera, Israel tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan. FIFA bolehkan nggak? Kalau FIFA tidak bolehkan, berarti Israel tetap datang ke sini nyanyikan benderanya, nyanyikan lagu kebangsaannya, naikin benderanya. Indonesia melanggar peraturannya sendiri karena ada permen lu-nya. Ada ya permen Menteri luar negeri bisa bertanggung jawab nggak? Jadi ini kusut, emang menang kusut. Nah, jadi di antara ini dalam melakukan hubungan dengan Israel, kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dalam dan selama ini masih berlaku. Ini surat bahkan untuk Pemda-Pemda loh. Yang pertama, tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Bahkan surat menyurat aja nggak boleh. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa dan otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Jelas. Nah, ini secara regulasi negara. Secara regulasi negara benar lu. Kita jangan ribut-ribut. Kita mau ribut sampai kapan pun kalau ini belum dicabut ya gimana? Betul. Artinya makanya abu-abu di pihak pemerintahan. PSSI mah cuma pikirkan sepak bola. Oh, di pihak PSSI ya. Iya, walaupun ada politik dikit-dikit ya udah bodo amat lah gitu. Tapi ya mereka tidak punya aturan, mereka pakai aturan FIFA, standar FIFA. Sementara pemerintah ada aturan dalam negerinya. Kita ribut sampai kapanpun kalau aturan ini tidak dicabut, ya memang tidak bisa. Kalaupun naik, ada orang akan gugat. Karena aturannya masih Karena ada aturan seperti ini. Menteri Luar Negeri siap nggak mundur kalau tiba-tiba Israel datang. karena Aturannya permen. ya, permen dulu. Dan ini buat Pemda-Pemda, untuk semua Pemda-Pemda. Nah, kalau kayak gini itu gimana ya? Artinya kita ribut-ribut juga. Ini ada Substansinya tuh hilang. Maksudnya kita ribut-ribut ini kita ribut dari awal, makanya saya tweet lucu-lucu aja lah. Iya kan? Siap-siap ya kata-kata kita jangan saling menyalahkan. Nah, itu kata-kata template tuh, ya kan? Iya. Kita harus bangkit, udah banyak politisi sekarang gitu, benar kan? Saya udah tweet dulu kan. Karena tapi secara regulasi ini susah ya. Sebagai buat bola kita mah bodo amat, memang olahraga bisa sama politik. Tapi Indonesia punya aturan sendiri dan aturan ini lebih dulu daripada keikut sertaan Israel di Piala 2020. Tapi apa nggak dipikirin sebelumnya bahwa Israel bisa lolos? Israel itu baru lolos Siapa sekarang yang ya? bayangkan kekuatan Israel bisa lolos Piala Dunia U20? Siapa yang bayangkan? Orang yang masuk final Euro aja lawan Inggris, U19, Euro U19 lawan Inggris kan dia. Oke guys, sudah mau buka puasa, kita sudah disediakan untuk berbuka puasa. Ini ada apa? Kolak lah apa? Es buah. Tuh, jadi apa yang kita perdebatkan, apa yang kita gaung-gaungkan sangat sungsang, maksudnya sungsang itu ya bertolak belakang. Jadi walaupun kita itu tidak menolak Israel, peraturan Indonesia itu tidak ada diplomasi antara Indonesia ke Israel, Mas. Maksudnya gitulah. Ini kata-kata ini bingung juga. Saya kayak gitu. Jadi sangat sungsang ya. Maksudnya walaupun terjadi ada Permenlu nomor 3 tahun 2019 bahwa bendera Israel itu kita lihat sendiri ada itu tidak boleh mengibarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel di Indonesia. Mungkin itu aja karena kita mau dekat puasa, berpikirlah cerdas lagi, membuka cakrawala. Dan untuk yang komen-komen, tolong jangan menyerang pribadi. Berdebat secara intelektual lah ya kan, jangan menyerang pribadi, apalagi mengkandung-kandungkan orang, apalagi ya itulah. Karena apa yang saya bahas ini secara objektif sebagai YouTuber, tidak memihak mana ya kan. Oke, sampai jumpa, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau.